Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nidia Destiani Sutendi. Di sini saya akan menjelaskan tentang interpretasi hasil uji heteroskedastisitas sebagai tugas dari mata kuliah Aplikasi Komputer Statistik R08. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas merupakan bagian dari asumsi lasik dalam analisis regresi yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jadi, jika variasi dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan lain itu berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Mengapa uji heteroskedastisitas itu dilakukan? Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Rumus regresi diperoleh dengan asumsi bahwa variabel pengganggu, error atau E, diasumsikan memiliki variabel yang konstan atau rentangan E itu kurang lebih sama. Apabila terjadi varian E tidak konstan, maka kondisi tersebut dikatakan tidak homoskedastik atau mengalami heteroskedastisitas. Pendeteksian heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya uji heteroskedastisitas itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti uji grafik, uji Park, uji Glasser, uji Spearman's-Rank correlation, dan uji White menggunakan Lagrange multiplier. Masalah heteroskedastisitas lebih sering muncul dalam data cross-section daripada data time series, karena dalam data cross-section itu menunjukkan objek yang berbeda dan waktu yang berbeda pula. Antara objek satu dengan yang lainnya tidak ada saling keterkaitan, begitu pula dalam hal waktu. Sedangkan data time series antara observasi satu dengan yang lainnya itu saling mempunyai kaitan. Ada tren yang cenderung sama, sehingga varians residualnya juga cenderung sama. Dasar pengambilan keputusan. Tidak terjadi heteroskedastisitas itu jika nilai kurang lebih dari t-table dan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Yang kedua itu terjadi heteroskedastisitas jika nilai hitung lebih besar dari t-table dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Uji Glasser ini dapat dilakukan dengan cara meregresikan variabel-variabel independen terhadap nilai absolut residualnya atau ABS_S. Sebagai pengertian dasar, residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi, dan absolut itu adalah nilai mutlaknya. Berikut adalah contoh hasil uji heteroskedastisitas dengan uji Glasser. Untuk memaknai hasil uji tersebut dengan uji Glasser ini dapat dilihat pada tabel output dengan variabel ABS_S yang berperan sebagai variabel dependen. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikansi atau sig untuk variabel motivasi atau X1 adalah 0,004. Sementara nilai signifikansi atau sig untuk variabel minat X2-nya adalah 0,007. Karena nilai signifikansinya keduanya di atas lebih kecil dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji Glasser, dapat disimpulkan terjadinya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dari contoh tabel tersebut, terdapat beberapa cara yang perlu dilakukan agar model regresinya itu terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Adapun solusi yang bisa kita jadikan alternatif, yang pertama, melakukan alternatif uji lain untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas, seperti uji heteroskedastisitas dengan menggambar scatter plot, uji Rank-Spearman, uji Park, dan uji White. Yang kedua, melakukan transformasi data penelitian, misal LN, log 10, lag, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan outlier terhadap data ekstrim, atau jika diperlukan, maka kita boleh menambah sampel baru supaya sebaran datanya itu menjadi lebih bervariasi atau beragam.
Sekian penjelasan dari saya mengenai interpretasi uji heteroskidastisitas ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.